Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan najah yawmal qiyamah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sungguh seluruh kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita mutlak hanya milik Allah. Zat yang patut untuk kita syukuri dan kita puji atas segala kasih sayang, rahmat dan pemberian yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita sebagai makhluk, sebagai hamba bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan menggunakannya pada kebaikan dan ketaatan dan mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan pula seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat, malam ini kita melanjutkan pembahasan dari tafsir As-Sa'di, Taysir Karimir Rahman fi tafsiri Al-Kalamil Mannan, pada surat Ad-Duha. Pada surat Ad-Duha, sebagaimana para ulama menjelaskan bahwa surat Ad-Duha adalah salah satu surat Makkiyah yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Dan tema yang disebutkan Allah di dalam surat Ad-Duha, pesan penting di mana dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang an-ni'mat wal minnah. Allah menyebutkan tentang nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nikmat-nikmat yang secara zahir Allah sebutkan untuk Nabi Allah dengan cara apa? Membebaskan para budak-budak yang ada di kota Mekah. Itulah di mana jadilah budak-budak yang kuat, yang bertenaga, yang pada akhirnya nanti berguna untukmu. Kata beliau begini, sungguh aku membebaskan budak-budak itu hanya karena Allah. Bukan ada harapan nanti setelah dia dibebaskan dia memberikan ini dan itu, tidak. Aku kerjakan hal itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan, tentang keimanan, sehingga kata para ulama,
yang menyebabkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu melampaui kalian bukan karena salatnya, bukan karena ibadahnya, bukan karena puasanya, tetapi apa? Makana waqara fi qalbi, apa yang ada di dalam hatinya, berupa keimanan, berupa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keutamaan di dalam Islam ya, yang digelari dengan As-Siddiq, selalu membenarkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam surat Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang gurunya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menceritakan nikmat-nikmat yang Allah turunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang Allah berikan kepadanya. Nah, di dalam kaitan dan surat setelahnya, yaitu surat Asy-Syarh ya, maka sebagian para ulama mengatakan bahwa surat Ad-Duha dengan surat Asy-Syarh ini adalah satu surat. Kenapa? Karena di dalam surat Ad-Duha Allah juga menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad secara zahir, dan di dalam surat Asy-Syarh Allah menyebutkan kenikmatan yang secara batin. Seakan-akan dia satu surat ya. Maka inilah beberapa kaitan yang disebutkan oleh para ulama, hubungan atau disebut dengan munasabat al-ayah was-surah bima qablaha wa ma ba'daha. Ikhwani wa akhwati fi din, surat Ad-Duha memiliki kisah tentang sebab turunnya. Sebagaimana Al-Quran itu yang memiliki sebab turun, dan ada surat-surat yang turun tanpa ada sebab. Ada yang ada sebab dan ada yang tanpa sebab. Nah, di dalam surat Ad-Duha ada sebuah riwayat yang disebutkan tentang sebab turunnya surat ini. Surat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtaka ya, merasa sakit dan berapa hari tidak salat malam. Lalu kemudian ada seorang wanita Quraisy yang berkata kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inni la arju ya, inni la arju kat tarakaka syaitanuka ya Muhammad. Saya berharap bahwa syaitanmu, Masya Allah, telah meninggalkan kamu. Ini perkataan siapa ikhwafillah? Perkataan Ummu Jamil ya, binti Harb, saudaranya Abu Sufyan ibn Harb, yaitu istri daripada siapa? Abu Lahab. Perkataan beliau itu, wahai Muhammad, saya berharap syaitanmu telah meninggalkanmu. Perkataan ini membuat Nabi kita bersedih. Bayangkan, perkataan ini membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersedih. Ya, lalu kemudian Allah turunkanlah ya surat ini kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu ikhwafillah, ya, Abu Lahab dan istrinya dua pasangan ya, dua insan yang disatukan Allah ya di dalam keburukan dan kemaksiatan. Suami istri yang sama-sama bersemangat di dalam keburukan. Suaminya mencela Rasulullah di tempat lain, istrinya berkeliling kampung mencela Nabi di tempat lain. Sinkronisasi mereka bukan dalam kebaikan, kebersamaannya bukan dalam ketaatan, tapi kebersamaan mereka di dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi kalau kita suami istri diminta untuk sepakat dan sama di dalam ketaatan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita bentuk keharmonisan, kebersamaan dalam sebuah rumah tangga. Kalau lakinya bangun tengah malam,
lebih dahulu dia salat, bangunkan istrinya. Dan sebaliknya, kalau istri lebih dahulu bangun, kemudian dia salat, kemudian bangunkan pula suaminya. Allah merahmati itu keluarga. Allah merahmati keluarga tersebut. Allah menyayangi, ya, memberikan banyak kebaikan pada keluarga yang seperti ini. Kebersamaan kita dalam pasangan tidak seperti kebersamaannya Abu Lahab dan Ummu Jamil, sehingga Allah sebutkan dalam satu surat khusus tentang keluarga ini. Nah, kalau kita ingin tarik Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, potret keluarga di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, potret keluarga yang suami istrinya saleh dan salihah. Contohnya keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarga ya seperti keluarga Imran dan keluarga para nabi yang lainnya. Potret kedua adalah potret di mana suaminya baik, istrinya tidak. Potret keluarga pada kisah keluarga Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihissalam. Yang ketiga, potret keluarga istrinya salihah, suaminya tidak saleh, yaitu keluarga Firaun. Nah, yang keempat ini kebalikan dari bagian pertama, potret pertama. Kedua-duanya tidak baik, yaitu keluarganya Abu Lahab ini. Nah, mari kita lihat ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jelas, rinci, sempurna tentang nikmat-nikmat itu. Nah, di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan wadduha. Ini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala aqsam, ya, aqsam Allah taala, Allah kembali bersumpah, ya, bersumpah dengan makhluknya, ya, yang disebut dengan ad-duha. Para ulama tafsir menyebutkan tafsirnya ini ada 2. Yang pertama adalah an-naharu kulluh, dari disebutkan oleh At-Tabari, Ibnu Katsir dan sebagainya, ya, bahwa yang dimaksud dengan ad-duha ini adalah ya siang secara keseluruhan. Nah, yang kedua adalah ad-duha, waktu di mana sangat spesial, ya, waktu di saat matahari sudah mulai naik dan memancarkan sinarnya. Dan ini adalah waktu duha, waktu di mana Allah Subhanahu wa taala ingin bicara dengan Musa alaihissalam, dan waktu di mana para tukang sihir Firaun beriman kepada Nabi Musa. Itu waktu duha. Peristiwa terjadi berimannya para tukang sihir Firaun kepada Nabi Musa alaihissalam adalah di waktu duha. Dan waktu duha adalah waktu yang sangat luar biasa. Bahkan Nabi SAW menyebutkan bahwa ada sebuah ibadah di waktu duha itu, dan yang sering kita sebut dengan salat sunat ad-duha. Nabi SAW mengatakan la yuhafidhu ala salatid duha illa al-awwab, ay illa al-awwabin. Tidaklah ada yang menjaga salat duha itu melainkan orang-orang awwabin, yaitu orang-orang yang kembali kepada Allah. Di waktu duha saat puncaknya aktivitas kita, yang berdagang-berdagang, yang bertani-bertani, yang mengajar-mengajar, yang sedang di kantor sedang banyak pekerjaannya, tetapi dia menyempatkan diri untuk salat minimal 2 rakaat. Itulah, maka ikhwafillah, salat duha adalah salah satu salat yang sangat utama untuk kita jaga. Aqsam Allah Ta'ala bin nahar idza intashara diya'uhu bid-duha. Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu siang ketika cahayanya sudah mulai terang, bersinar di waktu duha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang kedua, kebalikan daripada wadduha wal laili idza saja.
Nah, wadduha ada dua tadi maknanya. Yang pertama adalah an-naharu kullu, siang secara keseluruhan. Yang kedua adalah waktu duha secara khusus, secara spesial. Itu waktu yang sangat istimewa dan itu yang dirajikan oleh sebagian ulama. Nah, adapun wal laili idza saja, di mana ketika malam sudah mulai sepi, senyap, sunyi, ya. Wa bil laili idza saja ay wa adlahammat dhalamatuhu ala i'tina'illahi bi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah menyebutkan dua waktu ikhwafillah, waktu duha dan waktu malam, ya. Maka kemudian ya di sini ada sebuah rahasia bagi kita bersama bahwa duha, waktu malam, di mana waktu yang senyap, yang sepi, yang gelap, ya, yang kemudian itu adalah waktu yang sangat berharga bagi orang beriman, ya, yang sangat berharga bagi orang beriman. Di waktu duha dia bisa melaksanakan aktivitas kehidupan, kemudian dia menyempatkan untuk melaksanakan salat duha, kemudian di waktu malam dia istirahat, tapi malam tidak hanya digunakan untuk istirahat semata, tapi kemudian waktu malam pun bisa dimanfaatkan untuk ya rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang beriman selalu berusaha menggunakan waktu-waktunya untuk ya ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan di sini sebuah pembelaan terhadap apa yang dikatakan oleh Ummu Jamil kepada baginda kita sallallahu alaihi wasallam, menghibur Nabi kita, memberikan tarbiyah, mendidikan perhatian, pendidikan, dan ini sangat dibutuhkan oleh siapapun. Ketika kita dalam kehidupan kita ini mendapatkan sesuatu yang sedang kondisi kita tidak stabil dan tidak normal, ya, kita mendapatkan perkataan-perkataan yang membuat kita bersedih atau urusan yang membuat kita hanyut di dalam perasaan kita, maka kita butuh orang yang bisa apa? Yang bisa mengingatkan kita, bisa menghibur kita. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung sang Khaliq Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang memberikan pernyataan pembelaan itu, ya kan? Apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang ketiga? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Pembelaan Allah terhadap Rasulullah SAW, ya. Pembelaan Allah kepada Nabi kita SAW, di mana Allah tidak ma wadda'aka rabbuka, Rabbmu tidak meninggalkan kamu Muhammad. Coba lihat di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menggunakan kata rabbuka. Apa kata Syekh Sa'di? Ma tarakaka mundhu i'tana bika, tidak pernah meninggalkanmu sejak Rabbmu memperhatikanmu. Wala ahmalaka mundhu rabbaka wa ra'aka, dan tidak pernah mengabaikan kamu sejak kamu diangkat menjadi rasul. Tidak pernah kamu diabaikan Muhammad, tidak pernah kamu dibiarkan. Bal lam yazal yurabbika akmala tarbiyah wa ya'lika darajatan ba'da darajah. Allah senantiasa mendidikmu Muhammad, senantiasa memberikan tarbiyah kepadamu, ya. Maka kata Rabbuka menunjukkan sebuah kemuliaan seorang hamba, bahwa kita disebutkan sebagai hamba bagi Allah adalah sebuah kemuliaan. Ma wadda'aka rabbuka Muhammad, Rabbmu tidak pernah meninggalkan kamu, Rabbmu tidak pernah mengabaikan kamu, Rabbmu tidak akan ya membiarkan musuh-musuhmu. Ini sebuah pembelaan yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bal lam yazal yurabbika, Rabbmu senantiasa mendidikmu, senantiasa memperhatikanmu, senantiasa memberikan bimbingan dan pembelaan kepadamu, dan akan mengangkat derajatmu ya setinggi-tingginya, ya. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka kita perlu tarbiyah di dalam kehidupan kita ini. Kalau Rasulullah yang bertarbiyah siapa? Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau kita siapa? Adalah orang tua kita
yang mendidik kita, yang membimbing kita, yang memperhatikan kita, dan para guru-guru kita. Mereka adalah orang-orang yang semoga Allah berikan keikhlasan di dalam mendidik kita. Allah berikan kepada kita seorang guru yang bisa membimbing dan mendidik kita bersama. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian pembelaan Allah yang kedua, wa ma qala. Ya, ini adalah sebuah makna yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala, ma abghadaka. Rabbmu tidak pernah membencimu Muhammad. Ya kan, tuduhannya apa tadi? Ya, tuduhannya kamu telah ditinggalkan oleh syaitanmu, menyakitkan perkataan. Makanya manusia itu ya jangan membuat orang bersedih, tidak boleh. Seperti mana lisannya Ummu Jamil ini membuat Nabi kita bersedih. Kalau Allah berikan lisan, gunakan lisan dalam kebaikan. Kalau tidak bisa bicara yang baik, lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Tidak bisa menyenangkan hati orang, sudah diam saja. Daripada menambah catatan keburukan kita dengan bersedihnya orang dengan ucapan kita, lebih baik kita diam. Maka perkataan itu seakan-akan yang membuat Rasulullah SAW ditinggalkan oleh Allah. Ya, Jibril tidak turun membawa wahyu, membuat kesedihan, membuat dirinya merasa bersedih. Dan kerinduan Nabi kita SAW adalah kebahagiaannya menerima wahyu. Makanya ketika wahyu tidak turun kepada Rasulullah, Nabi terasa ya bersedih. Dan situlah masuk ya syaitannya manusia, Ummu Jamil, yang memberikan kalimat yang menyakitkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Maka kemudian Allah katakan ayat yang ketiga itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ay ma abghadaka. Allah tak pernah membencimu. Munzu ahabbak, sejak Allah mencintaimu Muhammad. Fa inna nafiyad dhid, menafikan lawan daripada abghad, berarti dalilun ala thubuti diddi. Ya kan, ketika Allah sebutkan Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, artinya apa itu? Allah bersamamu dan Allah mencintaimu. Kata para ulama dalam kaidah itu, ketika disebutkan ya fa inna nafiyad dhid, ya dalilun ala thubuti diddi, menunjukkan menafikan tentang sesuatu, berarti itu ada ketetapan daripada lawan sesuatu yang dinafikan itu adalah ketika Allah katakan Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu, artinya Allah bersamamu dan Allah mencintai. Nah, ikhwafillah, la yakunu madhan illa idza tadammana thubut kamal. Fahadhi halur Rasul sallallahu alaihi wasallam al-madiyah wal hadirah. Inilah kondisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya akmal hali wa atammiha mahabbatullahi lahu. Inilah kondisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di mana dicintai oleh Allah azza wa jalla. Maka kalau kita ingin dicintai oleh Allah, cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin kita mendapatkan cintanya Rasulullah, maka taati Allah Subhanahu wa taala. Wastimraruha wa tarqiyatuhu fi darajatil kamal wa dawami i'tina'illah bih. Dan kecintaan Allah kepadanya itu terus berlanjut dan terus meningkat sampai pada tingkat yang sempurna, dan terus berlanjut perhatian Allah kepada Nabi kita SAW. Allah tidak akan biarkan Nabi kita tersiksa dengan ucapan, dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat siapapun dari orang yang ingin menyakitinya. Maka kalau ya kita melihat perkataan Ummu Jamil ini sangat membuat ya terusik dan terluka hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, lalu kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah taala kondisi Nabi Muhammad
di masa lampau bahwa Nabi tidak pernah ditinggalkan, tidak pernah dibenci, dan wa amma halul mustaqbalah, dan masa yang akan datang kondisi Nabi telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu halatin mutaakhiratin min ahwalika fa inna lal fadl ala al halati sabiqah. Setiap sesuatu yang belum kamu dapatkan ya pada masa lampau, maka insyaallah akan Allah berikan pada masa yang akan datang, artinya pada hari-hari kedepannya. Naam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terus Allah angkat, Allah tinggikan, Allah muliakan sampai ya pada tingkat yang sangat luar biasa. Wa yuqinallahu lahu wa yumakkinallahu lahu dinah wa yunassiruhu ala a'da'i. Allah kuatkan agama Nabi kita, Allah tolong dia dari musuh-musuhnya, wa yusaddiduhu fi ahwali, Allah urus urusannya, Allah berikan dalam setiap kondisi Nabi itu sempurna, hatta mat, sampai Nabi kita wafat. Tidak ada kehidupan Rasulullah itu tidak mendapatkan taufik dari Allah. Selalu kehidupan Nabi kita Muhammad mendapatkan pertolongan, mendapatkan ya bimbingan, mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat banyak kisah sekali ya, di saat misalnya di hari Nabi kita berhijrah ke kota Madinah, ya kan? Itu strategi yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy sangat biasa, luar biasa itu. Bahkan strategi itu ya di dalam rapat, di dalam menentukan strategi untuk menangkap Muhammad, sampai yang hadir iblis. Bayangkan Pak, bagaimana cara menangkap Muhammad dalam rapat dewan memutuskan itu, bagaimana caranya? Ya, iblis pun datang, syaitan pun datang. Bagaimana ya kondisi sangat panas. Akhirnya apa? Datanglah usulan dari Abu Jahal, yang kemudian ya ide Abu Jahal ini mengalahkan idenya iblis. Iya, bayangkan kalau ide iblis, idenya Abu Jahal. Kata Abu Jahal, begini saja, kita ambil setiap orang kuat dari setiap suku yang ada, kemudian mereka bersatu dan masing-masing membawa ya senjatanya, lalu mereka semua itu membunuh Muhammad, ya membawa mati dan atau hidup. Ya. Jadi kalau nanti satu kabilah saja ditunjuk, itu akan berhadapan dengan sukunya Quraisy, sukunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu akan menjadi perang antar suku. Tapi kalau semua suku-suku yang ada, maka akan berhadapan satu suku dengan komplotan suku-suku yang sudah bersatu. Lagi-lagi kebersamaan dalam kemaksiatan. Itu sudah ada. Sejak zaman dahulu sudah ada. Kalau hari ini kita dapatkan orang berkelompok bersekutu dalam kemaksiatan dan dosa, itu sudah ada sunnahnya sebelum ini. Sudah ada contohnya. Ya kan? Sudah ada contohnya. Sudah ada contohnya keburukan itu ya digotong royongi bersama-sama. Ya, telah ada ya pendahulu mereka. Nah, lalu kemudian di malam itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dengan tenang tanpa ada sedikit pun keresahan. Ya para pemuda-pemuda yang kuat itu dalam kondisi ngantuk, tertidur Nabi lewat di hadapan mereka. Itu kalau bukan pertolongan dari Allah tidak mungkin terjadi. Makanya sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, selalu pertolongan Allah itu hadir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwafillah, maka waqad wasala ila halin ma wasala ilaihi al-awwalun wal akhirun min al-fada'il wan ni'am wa qurrat al-'ain wa surur al-qalb
thumma ba'da hadha la tas'al an hali fil akhirah min tafasilil ikrami wa anwa'il in'am. Kalau di dunia saja Nabi Muhammad diberikan pertolongan, diberikan cinta, diberikan perhatian, diberikan bimbingan, diberikan penghormatan, maka jangan engkau tanya, kata Sesa'di, bagaimana nanti kemuliaan yang Allah berikan di akhirat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua kebaikan yang dilakukan oleh umat ini, maka kembali kebaikan itu kepada Nabi SAW. Kebaikan, amal saleh yang beliau contohkan, yang beliau perlihatkan dan diikuti oleh umatnya sallallahu alaihi wasallam, maka seluruh kebaikan itu dia mendapatkan kebaikan. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, yang menunjukkan satu kebaikan, kemudian kebaikan itu dilakukan oleh orang, kita yang menunjukkan mendapatkan pahala. Maka jangan malas-malas untuk menunjukkan orang jalan kebaikan. Jangan kita segan-segan mengajak orang di dalam kebaikan. Tugas kita mengajak, Pak. Kalau dia mau atau tidak itu bukan urusan kita, karena Allah yang menggerakkan hati ini. Tidak ada satupun yang bisa menjamin orang, tidak ada. Karena kita sebagai makhluk yang hati kita di tangan Allah Azza wa Jalla, Dia yang menguasainya. Maka ajaklah orang dalam kebaikan, bimbinglah orang dalam ketaatan. Semoga kita dapatkan kebaikan dari kebaikan dilakukan oleh orang kita tunjuki kebaikan itu. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Kata Syekh Sa'di, ya kalaulah di dunia begitu banyak Allah berikan pertolongan, kemuliaan, penghormatan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka jangan engkau tanya min tafasilil ikrami wa anwa'il in'ami. Jangan engkau tanya rincian kemuliaan dan jenis-jenis kenikmatan yang Allah berikan nanti di akhiratnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu kemudian Allah menyebutkan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka sungguh ya di sini Sesa'di mengatakan wa hadza amrun la yumkinu at-ta'biru anhu illa bihadzal ibarati al-jami'ati asy-syamilati. Maka apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dia akan ridha, puas menerima. Tidak akan ada kurangnya sedikit, pasti sempurna. Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Apa yang Allah karuniakan pasti yang terindah untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Allah setelah ini menyebutkan satu persatu bentuk pembelaannya, bentuk karunia-Nya, bentuk nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada baginda kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama, ya, alam yajidka yatiman fa'awa, ya kan? Bukankah engkau dapatkan dalam keadaan yatim Muhammad, lalu kemudian Allah memberikan tempat perlindungan. Ya. Maka di sini ikhwafillah kita tahu bahwa Rasulullah SAW seorang yatim, ya, di mana Abdullah meninggal di waktu ya sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir, ya, dalam keadaan yatim. Di sini wajadaka la umma lak wala ab bal qad mata abuhu, telah meninggal ayahnya, wa huwa la yudabbir nafsah fa'awahu Allah berikan tempat, Allah berikan perlindungan, wa kaffalahu jadduh, kemudian Rasulullah dijaga oleh kakeknya Abdul Muttalib. Thumma lamma mata jadduh, setelah kakeknya meninggal dunia, kaffalahu Allah amma, maka Allah pun memberikan kepada tanggung jawab untuk melindungi dia kepada pamannya Abu Thalib, hatta ayyadahu binasrihi wa bil mu'minin, ya, sampai pertolongan itu diberikan dengan kemenangan dan kemenangan bagi orang beriman. Ikhwafillah, maka ini sebuah pelajaran, ya, ketika ada anak yang terlahir yatim, ayah sudah tiada, yang ada hanya ibu, maka dalam konsep pendidikan
sentuhan dari seorang ayah tidak boleh putus kepada anak. Bagaimana caranya? Maka seorang ayah, seorang ibu, ya, anak yang tidak memiliki ayah ini, maka dia mendapatkan sentuhan, bisa dari sentuhan kakeknya, bisa dari sentuhan paman-pamannya. Sebagaimana Nabi kita SAW mendapatkan pengganti dari kasih sayang seorang ayah, diberikan pertama kali oleh kakeknya, setelah kakek meninggal dunia pindah kepada pamannya. Jadi kalau seandainya memang bisa menikah, menikah. Seorang wanita yang barangkali ya ada jodoh setelah meninggal suaminya, ya silakan ya menikah, supaya anak mendapatkan ya sentuhan seorang ayah. Itu sangat penting, karena anak membutuhkan kedua-duanya, membutuhkan sentuhan pendidikan dari ibunya, yang juga membutuhkan sentuhan dari ayahnya. Maka kalau seandainya tidak menikah setelah meninggal suaminya, maka anak ini perlu mendapatkan bimbingan dari seorang laki-laki, bisa digantikan posisi peran itu oleh kakek atau pamannya. Penting, karena ini adalah sebuah konsep yang utuh dalam pendidikan anak, dan itu harus mendapatkan sentuhan itu. Nah, lalu kemudian ikhwafillah rahimakumullah, nikmat yang berikutnya yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah ya, wa wajadaka dhalan fahada. Didapati kamu dalam keadaan sesat lalu diberi petunjuk. Di sini ada khilaf para ulama, apa maksud sesat di sini lalu diberi petunjuk. Sesadi mengatakan di sini wajadaka la tadri mal kitab, engkau didapati tidak mengetahui Alkitab, walal iman, engkau tidak mendapatkan pula, tidak mengetahui pula keimanan. Fa'allamaka ma lam takun ta'lam, maka Allah mengajari kamu iman, mengajari kamu Al-Quran, mengajari kamu ya ketaatan. Inilah makna daripada ketika ya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui keimanan, Allah berikan petunjuk kepadanya. Waffaqaka li ahsan a'mal, Allah berikan kepada kamu taufik untuk bisa melakukan sebaik-baik amal, wal akhlak, dan sebaik-baik akhlak. Nabi Muhammad SAW di dalam tafsir yang lain, Nabi ini beberapa kali sesat di kota Mekah, sehingga Allah tunjukkan kepadanya jalan untuk bisa kembali ke rumahnya. Di dalam tafsir yang lain mengatakan bahwa dalam perjalanan dagangnya ke kota Syam, itu beberapa kali dia dengan pamannya tersesat, ya, dan itu kemudian Allah berikan kepada Nabi kita SAW ya petunjuk agar dia bisa ya selamat kembali ke kota Mekah. Ini beberapa penafsiran para ulama, dan yang terakhir apa yang dikatakan oleh Syekh Sa'di, di mana Rasulullah SAW orang yang tidak ya mengetahui tentang keimanan, lalu kemudian beliau diangkat, diberi petunjuk oleh Allah Azza wa Jalla, dan diberikan jalan keselamatan. Dan perlu kita ketahui, Nabi Muhammad SAW semasa mudanya tidak seperti pada pemuda secara umum. Beliau selamat dari hiruk pikuk kemaksiatan kota Mekah, terjauh dari sifat-sifat buruk. Beliau orang yang sangat dikenal dengan kebaikan, akhlak yang sangat mulia. Manusia di zaman itu hancur di dalam dua hal, wanita dan khamar, dan Nabi Muhammad SAW tidak terkena virus tersebut, penyakit itu, jauh dari perbuatan keji itu, dan tidak minum khamar. Dan ini adalah sifat Nabi kita SAW. Beliau dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya nampak kalau anak Pak dari kecil itu nampak sejak kecil sudah nampak bagaimana dia di dalam ketaatan, semangat di dalam beriman, semangat di dalam berislam. Harapan kita besar pada anak itu. Seperti mana kalau kisah dalam sejarah Islam Muhammad Al-Fatih yang bisa mendobrak benteng Konstantinopel itu, bahwa sejak dia akil balik
tidak pernah tinggal sholat jamaahnya, dan tidak pernah tinggal sholat malam. Bayangkan, anak-anak kita kisahkan kisah-kisah ini, Pak, biar terbentuk dalam jiwa mereka karakter kuat. Kamu pemimpin masa depan, nak. Kamu akan membawa kebaikan bagi umat. Jaga sholatmu. Makanya kisah itu di dalam Islam, sepertiga Al-Quran itu isinya kisah, karena dia merupakan kurikulum pendidikan. Kisah itu adalah penguat di dalam kehidupan kita. Makanya Al-Quran itu kisahnya sangat banyak, dan Allah berikan itu untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kurikulum pendidikan. Dan kisah itu bukan dongeng, tapi kisah itu adalah sebuah alur, sebuah cerita yang benar dan memberikan pendidikan. Dan sebaik-baik kisah adalah kisah Al-Quranul Karim. Ya, jangan dibiasakan kepada anak kita cerita-cerita yang tidak bersanad, kisah-kisah yang tidak tahu asal usulnya, sumbernya. Ya, carikan kisah-kisah yang betul, kisah para nabi, kisah para sahabat, sampaikan kepada anak-anak kita. Ibu-ibu, kisahkan itu kepada mereka, sampaikan anak-anak kecil kita. Baik, kita dengarkan azan, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kita bahwa nikmat yang ketiga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada nabi kita, ya, adalah wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mendapatimu faqiran, 'ailan ay faqiran fa'aghna, lalu kemudian Allah cukupkan. Di sini Syekh Sa'di mengatakan faqiran ay fa'aghnaka, ay fa'aghnaka Allah,
bima fata 'alaika minal muljan allati jubiyat laka amwaluha wa kharajuha falladhi azala 'anka hadhihi an-naqais sayuzilu 'anka kull naqs walladhi awsalaka ila al-ghina wa awaka wa nasaruka wa hadaka qabil ni'matahu bisyukrani. Ikhwafillah, di mana Syekh mengatakan yang telah menghilangkan darimu seluruh kekurangan-kekurangan, maka Allah akan menghilangkan kepadamu darimu seluruh kekurangan itu. Dia telah menyampaikan kamu kepada puncak kecukupan dan memberikan tempat dan perlindungan serta pertolongan dan berikan bahkan petunjuk kepadamu. Maka jadikan sebuah nikmat, seluruh nikmat-nikmat itu engkau balasi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di awalnya sangat fakir, miskin. Bahkan Nabi Muhammad SAW membantu pamannya mengembala kambing, dan kambing yang digembalanya bukan kambing dia. Tetapi begitulah Allah ingin memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dipertemukan dengan seorang istri yang kaya raya, yang menghabiskan seluruh hartanya untuk Allah. Tidak cukup itu ikhwafillah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertemukan pula dengan para sahabat-sahabat yang mulia, bahkan juga sahabat yang kaya raya, dan mereka pun menghabiskan harta mereka untuk Allah. Dan ya Allah, nikmat tidak itu susah, kemudian Allah jaga, Allah lindungi, Allah carikan pasangan hidup yang punya harta, yang kaya raya. Makanya ketika Khadijah radhiyallahu taala anha menjadi istri yang sangat berkesan di hati Nabi kita, walaupun semua istrinya berkesan, semua istrinya salihah, ummahatil mukminin, ibu kita semuanya, tapi untuk Khadijah radhiyallahu taala anha menjadi tempat yang tidak sederhana di hatinya. Mendapat tempat yang tidak sederhana, sampai Aisyah mengatakan seakan-akan Nabi tidak punya istri melainkan hanya Khadijah saja, saking cemburunya. Sampai cemburunya Aisyah itu pada tingkat yang sangat luar biasa, dan Nabi Muhammad akhirnya mengisahkan apa sebabnya. Karena ketika setiap memotong hewan, Nabi mencari daging yang paling bagus, menghadiahkan kepada wanita tua. Ternyata wanita tua itu adalah sahabatnya Khadijah dulu ketika masih hidup. Sebagai bentuk mengingat istrinya yang telah meninggal dunia, maka Nabi memberikan hadiah itu kepada teman dekatnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya subhanallah. Maka Nabi sampai mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, karena cemburu beliau sangat luar biasa kepada ibunda kita Khadijah. Lalu Nabi menyebutkan rahasianya. Beliau itu, Khadijah, telah memberikan kepadanya keturunan. Yang kedua, Khadijah telah menghibur dia dengan hartanya. Bahkan Khadijah datang orang yang paling pertama mempercayainya di saat semua orang mendustainya. Khadijah mengimani dia di saat semua orang tidak beriman kepadanya. Setelah itu Aisyah ibunda kita diam, tak ada lagi yang bisa dia sampaikan. Habis kata-katanya. Ya, inilah kehebatan Rasulullah SAW untuk mematahkan argumen Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena itulah keutamaan Khadijah tidak sederhana di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalaupun ada para ummahat yang kaya raya, maka support suaminya di dalam berdakwah, tanamkan hartanya di jalan Allah, wakafkan, karena sesungguhnya harta yang diwakafkan akan senantiasa melahirkan keberkahan untuk keluarganya, bahkan tidak hanya di dunia, bagi dia akan mendapatkan keberkahan di akhirat
di akhirat kelak. Nah, inilah tiga, ya, alam yajidika yatiman fa'awa. Yatim Allah berikan perlindungan. Wa wajadaka dhalan fahada, dalam keadaan sesat Allah beri petunjuk. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, Allah dapati dalam keadaan fakir, Allah kayakan dia. Lalu berpesanlah Allah kepada Nabi kita SAW dan kepada kita pada umatnya, fa'ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim kamu jangan sewenang-wenang, jangan kamu menjadi orang yang tidak memberikan perhatian. Nah, di sini Syekh Sa'di mengatakan, ya, ay la tusi muamalatal yatim, jangan kamu bermuamalah dengan cara yang buruk kepada mereka, anak-anak yatim. Wala yadiq sadruka alaihi, dan jangan hatimu, dadamu sempit melihat anak yatim. Anak yatim dipelihara, anak yatim dijaga dan, ya, diperhatikan. Bal akramahu, bahkan dimuliakan. Wa a'tihi ma tayassar, berikan apa yang bisa diberikan, ya kan? Wasna' bihi kama tuhib ayasna' biwaladika min ba'dik, dan lakukan apa yang ingin engkau lakukan kepada anakmu. Berikan dia penghargaan sebagaimana engkau hargai anakmu. Berikan dia pakaian sebagaimana kamu memberikan pakaian pada anakmu. Cukupkan kebutuhannya sebagaimana kita berusaha mencukupkan kebutuhan anak-anak kita. Ini tugas kita sebagai orang yang hidup di tengah-tengah, ya, anak-anak yatim yang tidak memiliki siapa-siapa. Makanya Nabi SAW sangat memberikan penghargaan kepada siapapun yang memberikan perhatian kepada anak yatim, sampai Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatimi hakada, saya dengan orang yang memelihara anak yatim, ya, hakada, Nabi isyaratkan, ya, jari tengah dan jari telunjuknya begitu dekatnya nanti di hari kiamat, ya. Makanya ikhwafillah, anak yatim, ya, diberikan perhatian. Masjid-masjid yang ada kotak infak untuk anak yatim, boleh silahkan setelah terkumpul diberikan, jangan disimpan di rekening masjidnya. Ini setiap Jumat diumumkan saldo uang anak yatim 100 juta. Anak yatim di sebelah masjidnya tidak makan, anak yatim, ya, telantar. Pengurus merasa berhasil dan bangga mengumpulkan harta kaum muslimin, tapi kemudian disimpan, tidak disalurkan. Sekali setahun, ya, hidup makan tidak sekali setahun, makan setiap hari. Butuh makan setiap hari, 3 kali sehari. Butuh baju itu bukan sekali setahun. Nah, pandai-pandailah pengurus masjid, ya, kalau mengumpulkan kotak infak harta kaum muslimin. Orang kalau berinfak itu pengen dia dapat cepat pahalanya, ya kan? Bukan ingin didengarkan jumlah saldonya. Biar lebih baik nol saldonya, setelah setiap terkumpul langsung disalurkan. Ini lebih baik. Terkumpul infak untuk masjid 100 juta, keran patah-patah, WC, ya, WC tidak terurus, lantai masjid pecah-pecah, karpetnya sudah tidak bagus, tapi saldo infak ke muslimin untuk masjid beratus-ratus juta. Nah, pengurus masjid merasa berprestasi juga, banyak saldo selama kita menjadi pengurus, tapi proses masjid tidak dilengkapi. Karpet sudah sakit, jidat kita sujud dibuatnya, ya kan? Udah numpuk pasir itu, udah numpuk, debu-debu di situ. Lantai sudah pecah-pecah. Kemudian kipas anginnya sudah banyak yang rusak. WC tidak nyaman. Ya, kerannya sudah patah-patah. Udahlah 3 biji patah pula lagi. Ada, subhanallah, saya kenal masjidnya, pengurusnya masya Allah tabarakallah, bukan sedikit, masjidnya kecil Pak, tapi kemudian karena sekeliling itu orang kaya-kaya, banyak uangnya, tapi apa, pengurusnya kreatif, ya, mesti disimpan.
kasih tahulah sama kawan-kawan. Inilah tambahlah keran, di sini sudahlah salat Jumat. Jadikan keran banyak-banyak di luar itu. WC ditambah. Masa satu WC antri banyak orang seperti itu. Nah, bukan uang tidak ada. Yang terkadang inilah, ya subhanallah, yang mengurus masjid orang yang tidak ke masjid, tidak tahu suasana masjid. Jadi pengurus masjid dia orang yang, makanya nanti kalau ada rapat pengurus masjid, tunjuk orang yang ke masjid. Ke masjidnya, ya Allah, udah kayak ayu Idul Fitri aja sujud. Ya subhanallah. Mengurus masjid orang yang memang datang ke masjid, ya kan begitu kan. Mengurus banyak urusan lah. Apapun maka serahkan kepada ahlinya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Maka kemudian kata Allah, fa ammal yatima fala taqhar. Jangan kau sewenang-wenang kepada anak yatim. Jangan kalian abai kepada mereka, sayangi mereka. Bahkan kita disuruh apa? Untuk mengusap kepala mereka, cium mereka, berikan perhatian kepada mereka. Mereka sungguh butuh kepada hal itu yang mereka tidak dapatkan dari ayah mereka, ya kan? Nah, kemudian Allah katakan, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang-orang yang meminta-minta jangan kalian hardik, jangan kalian berkata-kata kasar kepada mereka. Ay la yasdur minka kalam lis-sa'il. Ya kan? Dia udah tidak memberi, banyak pula ngomelnya lagi. Gitu. Kita ini kan begitu ya. Udah tidak mau beri tapi banyak ngomelnya pula kepada yang minta itu. Yaqtadi radduhu an matlubi binahu wa syarasati khuluq bal a'tihi ma tayassar 'indak. Berikan saja sudah sesuai dengan kemampuan kita. Ya kan? Aw radduhu bi ma'rufin wa ihsan, atau tolak dia dengan cara yang baik. Maaf, tidak ada. Gitu kan? Nah, wa yadkhul fi hadha as-sa'il lil mal. Yang termasuk yang minta itu untuk minta harta, wasa'il lil ilm. Begitupun orang ketika minta ilmu, minta diberikan ilmu. Nah, gitu ya. Wa li hadha kana al-muallim ma'muran bi husnil khuluq. Oleh itulah para guru diminta untuk memiliki akhlak yang bagus ma'al muta'allim kepada muridnya, wa mubasharati bil ikram, disambut dengan kemuliaan, dengan kegembiraan, keceriaan, ahlan. Kita tidak bisa ngasih banyak, ya ngasih tidak penuh ke hati, kata orang kan. Nah, alhamdulillah. Jadi kalau tidak bisa kita memenuhi seluruh kebutuhannya, ya sudah sesuai dengan apa yang kita mampu untuk memberikan. Wa tahannun alaihi, al-hanan, itu perlu kasih sayang kepada orang yang minta-minta, kasih sayang kepada yang menuntut ilmu. Nah, fa inna fi dzalika ma'unatun lahu ala maqsadih. Itu akan membantu dia untuk mendapatkan keinginannya. Wa ikraman liman kana yas'a fi naf'il ibad wal bilad. Memuliakan kepada siapapun yang berusaha untuk memberikan manfaat kepada hamba dan negeri. Lalu kemudian terakhir itu di ayat ke-11 Allah memberikan sebuah perintah kepada kita, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, wa hadha, kata Syasadi, yashmal ni'amud diniyah wa dunyawiyah. Adapun bi ni'mati rabbika, terhadap nikmat Rabbmu, fahaddits ay sampaikan, perlihatkan, nampakkan. Ini kata Syasadi seluruh nikmat agama dan nikmat duniawi. Apa maksudnya? Itsni 'ala Allah biha. Bagaimana cara kita tahaddus bin nikmah? Kalau nikmat itu dari Allah, maka puji Allah. Kalau Allah berikan nikmat kesehatan, nikmat pendengaran yang sempurna, penglihatan, bisa bicara, kekuatan fisik, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Itu makna fahaddits. Wa khassaha bidzikr in kana hunaka maslahah. Wa illa fahaddits bi ni'amillahi 'alal itlaq. Fa inna tahaddits bi ni'matillah da'il syukriha. Karena kalau kita sebut, ya Allah, nikmat Engkau sangat banyak, ya Allah, nikmat mana lagi yang bisa kudustakan untuk kita sebut-sebut, itu mengundang kesyukuran di hati kita. Wa mujib li tahbibil qulub ila man an'ama biha. Itu akan bisa mendatangkan hati kita untuk cinta kepada zat yang telah memberikannya.
Fa innal quluba majbulatun ala mahabbatil muhsin. Hati kita ini cenderung kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Iya kan? Ya manusia saja Pak, satu kali baru kita mendapatkan kebaikan darinya, Masya Allah, di mana majlis selalu kita menyebut nama dia. Si fulan itu orang elok, si fulan itu orang Masya Allah dermawan. Baru sekali tapi lisan kita tidak pernah berhenti memujinya, menyanjungnya. Kita sebut-sebut namanya. Allah tak pernah putus dan berhenti memberikan nikmat itu kepada kita sejak kita di alam rahim sampai kita terlahir di dunia ini. Dalam setiap helaan nafas kita selalu ada nikmat Allah untuk kita, dan sangat pantas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di antara bentuk tahadus bin nikmat itu ikhwafillah, nikmat itu kita gunakan, kita nampakkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, jika Allah berikan harta kepadamu, falyura atharu ni'mati 'alaika ikraman wa ta'ziman lillah azza wa jalla. Kalau Allah berikan nikmat kepadamu, maka nampakkan nikmat itu dalam dirimu. Kalau punya banyak uang, ya kan, sudah bisa untuk berangkat umroh misalnya, berangkat. Itu dalam rangka tahadus bin nikmat. Kalau sudah berangkat, ada orang yang berhak ingin diberangkatkan, berangkatkan dia. Sudah bapakku lama pengen kok. Kalau ada bangkit insyaallah ya Bapak ya. Iya. Nah, pengen kali beliau. Ya. Nah, kalau ada di antara muhsin yang bisa berangkat beliau, alhamdulillah. Ya kita doakan. Dan begitu. Kalau sudah ada uang untuk berangkat haji, ya daftar. Itu langkah awal. Seterusnya. Nah, kalau kita dapat nikmat, harus beli baju kita nampak. Beli sendal kita. Jadi pakai sendal yang putih. Uang ada, Pak. Tapi Masya Allah disimpan terus. Maka nikmat itu dipakai, dibelanjakan. Nampakkan dalam diri kita ada nikmat. Jelas ya? Bukan untuk kita menyombongkan diri, bukan untuk membanggakan, tapi kita dalam rangka tahadus bin nikmat. Kalau kita dapat nikmat, ya kita bersyukur kepada Allah, ajak orang makan, mengundang orang, ya belikan orang ini dan itu, kebutuhan cukupkan. Tapi ingat ikhwafillah, ya ini adalah ya semua yang Allah berikan adalah nikmat-nikmat yang luar biasa, yang tak pernah habis untuk kita bicarakan dan untuk kita syukur. Oleh itu, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, tahdits bin nikmat. Ya, tunjukkan dalam diri kita bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bapak, pertanyaan? Nah, kalau seandainya ada yatim dari perempuan, dari keluarga mana yang bertanggung jauh atas nafkah silakan anak dan istrinya, apakah dari keluarga suaminya atau dari keluarga istri? Ya, pertama sebelum itu ya, yatim itu batasannya kapan? Sampai kapan? Sampai nyelah kuliah yatim juga nih. Itu masuknya daftar masjid. Timo juga nak yatim. Batasannya sampai dia balik ya, sampai dia balik. Lalu kemudian siapa yang punya kewajiban, maka kemudian ya anak ini diberikan perhatian oleh siapa? Ya, oleh keluarganya, oleh ayahnya. Maksudnya dari keluarga perempuan. Artinya anak-anak ini di dalam tanggungan, sama ketika kemudian anak-anak perempuan itu ya misalnya, lalu kemudian anak-anak dia, maka di dalam tanggung jawab orang tuanya. Ihsan dari keluarga mantan suaminya tidak ada masalah, tapi kemudian dia itu kembali kepada tanggung jawab ya kakeknya, dan begitupun
ya setiap anak dan kemudian akan kembali kepada keluarga daripada perempuan. Allah taala alam. Dan ihsan untuk kepadanya tidak masalah, dari keluarga lakinya, dari keluarga pakcik-pakciknya, itu paman-pamannya, itu tidak terbatas untuk memberikannya. Tapi kemudian ya tanggung jawabnya tentu kembali kepada keluarga yang asalnya, ya kembali kepada ibunya, dan ibunya kemudian kalau dia tidak punya suami, siapa yang ngasih nafkah? So ngasih nafkah lagi dia nggak punya suami lagi, ya bapak dia, kembali lagi ke bapaknya, ya kan? Atau kalau mau mudah carikan jodohnya, kan begitu. Nah, ketika istri tidak lagi menikah, atau baik itu cerai ataupun dia meninggal atau berpisah karena meninggal dunia, maka posisi anak itu kembali kepada siapa? Kepada ayah kandungnya. Ayah kandung. Kalau ayah kandung tidak ada siapa? Saudara, ya saudara laki-lakinya. Ya, kalau seandainya tidak ada lagi sedekat paman-pamannya itu, ya maka kemudian kembali kepada saudara laki-lakinya, gitu ya. Oh enggak, karena kembali kepada usulnya, ya, kepada sebagaimana tadi ibunya tadi adalah tanggung jawab balik kepada ayahnya. Kalau khusus tidak ada pengkhususan, tapi kemudian ihsan dari saudara-saudara ayahnya itu sangat ditunggu dan sangat diperlukan ihsannya untuk memberikan kebaikan kepada anak dari saudara laki-lakinya. Wallahu taala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.